Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Jami Al-Murtadha Al-Ustadz Zulkarnain berserta jajarannya, yang saya hormati imam kita Al-Ustadz Juandi Asidiki, yang saya hormati guru kita Al-Ustadz Subhan Nur LC, para asatijah, para jamaah, para bapak ibu-ibu yang tidak sebutkan sahabat itu namun tidak mengurangi rasa ta'zim saya. Tama-tama mari kita panjatkan puja puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah berikan kita berbagai macam nikmat, di antara nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat panjang umur, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini untuk melaksanakan sholat Isya dan dilanjutkan dengan sholat sunnah tarawih berjamaah. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di sini mendapatkan pahala dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam yang kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini mendapatkan syafaatnya di yaumil uzma nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita dengarkan tausiah Ramadan yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustadz Subhan Nur LC. Kepada beliau silakan. Sallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man dzal ladzi yuqridu Allaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Wallahu yaqbidu wa yabsut wa ilaihi turja'un. Shadaqallahul azim. Pembukaan aja udah 3 menit. Al-Mukarramun, para orang tua, para hujaj, para asatidz, bapak-bapak, ibu-ibu semua yang hadir di Masjid Jami Al-Murtadha yang kita cintai ini, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tua DKM, guru kita, abang saya Ustadz Haji Zulkarnain, imam masjid, imam taraweh pada malam ke-13 malam hari ini, Ustadz Juandi, yang suaranya tahun lalu sama tahun sekarang sama nyaringnya, kagak berubah ya. Mudanya juga sama, awet mudanya. Abang saya Ustadz Haji Sulaiman, tahun kemarin sholatnya di belakang saya, sekarang di belakang saya lagi. Seluruhnya yang hadir di sini, bapak-bapak, para sesepuh, tokoh masyarakat, yang mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah sampaikan kita di malam ke-13 daripada bulan suci Ramadan, malam
malam-malam yang penuh dengan keindahan dan kesyahduan, malam-malam yang sangat mahal untuk kita lalaikan atau kita tinggalkan, malam-malam yang penuh dengan keheningan dan juga kesejukan batin bagi mereka yang senantiasa menghidupkan malam-malam bulan suci Ramadan. Malam bulan suci Ramadan amatlah mahal harganya. Janganlah sampai dibikin murah dengan kelalaian dan juga dengan tidur yang terlalu panjang. Tidur malam Ramadan jangan samain dengan tidur di luar malam Ramadan. Kalau di luar Ramadan tidurnya kita berapa jam kira-kira? Hah? Berapa jam kalau tidur di luar puasa? Semaunya. Dari jam 8 sampai jam 6. Lama amat. Iya, maunya panjang kalau malam. Di Ramadan tidur kita kadang lama. Tapi di Ramadan usahain tidurnya dikurangin. Ya paling lama tidur di malam Ramadan Pak, paling lama 15 menit. Itu lama apa sebentar ya? Tidurnya cuma dah gitu doang dah. Ngancemnya habis subuh. Ngancemnya habis subuh, ngancemnya baru lamain dah gitu ya. Hadirin jamaah sekalian, di antara hikmah Allah jadikan bulan Ramadan ini sebagai satu bulan yang diwajibkan kita untuk melaksanakan ibadah puasa dan juga terdorong untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya, baik yang sifatnya ibadah jasmaniyah maupun ibadah rohaniyah maupun ibadah maliyah, ibadah harta, yang semuanya didorong oleh ibadah puasa. Menunjukkan atau hikmah adalah adanya keserasian, adanya keteraturan, adanya kecocokan antara perilaku kita dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sangat penting Bapak. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini dengan keserasian dan keseimbangan. Ada siang, ada malam. Ada matahari, ada bulan. Ada tanah, ada air. Ada udara, ada api. Ada air, ada api. Ada batu, ada pasir. Semua Allah Subhanahu wa taala ciptakan alam semesta ini penuh dengan keserasian. Mungkin bisa jadi manusia 11 bulan lamanya kadang hidup dengan keserasian, namun kadang hidup dengan tidak keserasian. Sholat kalau lagi banyak duit tepat waktu, kalau lagi kagak punya duit akhir waktu. Terbalik apa kagak? Hah? Terbalik apa kagak? Misalnya begitu ya, misalnya lagi banyak duit sholatnya tepat waktu, luar biasa. Lagi gak punya duit di akhir waktu, ditanya kenapa bang sholat akhir waktu? Gua ngambek sama Allah kagak dikasih duit. Wah begitu, ngambek sama Allah sholatnya di akhir waktu gara-gara gak punya duit, misalnya gitu. Nah ibadah Ramadan ini membuat pola hidup ini menjadi serasi, seimbang dan teratur. Orang serentak tidak akan mau melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan batas waktu yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Manusia nggak berani makan, nggak berani minum kecuali mereka yang membangkang. Kecuali ketika mendengar azan yang membatalkan puasa. Karena ada azan yang tidak membatalkan puasa. Azan asar batalin puasa gak? Agak. Azan johor batalin puasa gak? Agak. Azan maghrib, azan yang membatalkan puasa. Konsistensi di situ ada. Oh ya iya, walaupun azan zuhur sama azan maghrib, azan asar sama dengan azan maghrib, tapi itu bukan azan yang membatalkan puasa. Tapi azan yang membatalkan puasa adalah azan maghrib. Langsung kita menyantap makanan yang sifatnya sunnah dan makanan yang sifatnya wajib. Nah, kok ada yang wajib? Takjil sunnahnya pakai apaan? Hah? Kayak korma. Sunnahnya pakai korma, betul. Wajibnya pakai apa? Pakai lontong.
Wajibnya pakai lontong sama bakwan, gitu kan? Gitu kan? Buka puasa kalau nggak ada lontong sama bakwan ngambek kita, gitu kan? Kenapa? Itu menu wajib. Kalau korma sunnah. Hebat orang Lenteng, orang Jakarta mah gitu ya. Jadi hidup dengan keteraturan. Begitu pula kita dalam mentasarufkan daripada kita punya harta. Teratur kita punya harta. Teratur dalam mengalokasikan pengeluaran daripada harta di bulan suci Ramadan. Meminimalisir penggunaan yang sifatnya mubah dan memperbanyak penggunaan harta yang sifatnya ibadah. Mungkin di luar Ramadan kita banyak menggunakan uang yang sifatnya mubah, yang sifatnya boleh. Punya duit banyak, habis bebasin tanah, setiap minggu ke puncak. Wow, tiap minggu nyewa villa yang paling mahal 5 juta, 6 juta semalaman. Lagi banyak duit, boleh gak? Boleh, mubah aja nggak apa-apa. Tapi di Ramadan lebih baik buat takjil, kasih masjid, kasih bingkisan buat yatim, kasih buat imam. Ustaz Juandi kainnya udah lusuh banget, beliin yang baru, misalnya gitu. Amin. Misalnya, jadi teratur kita punya mentasarufkan daripada harta, dan itu perilaku yang sesuai dengan tuntunan. Dalam Al-Quran begini Bapak Ibu sekalian, karakter harta itu ada 4. Ada harta yang sifatnya zinatul hayatid dunia, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunia. Harta dan anak itu adalah perhiasan dunia. Harta dikatakan zinatul hayatid dunia jika harta itu digunakan dalam hal yang sifatnya mubah. Bapak punya mobil, boleh, silakan, perhiasan itu, Allah nggak larang. Punya hobi apa? Punya hobi permak Vespa, misal gitu. Beli Vespa jadul 2 juta, masuk bengkel di permak berapa juta? 15 juta. Wow, permaknya lebih mahal daripada harga aslinya. Gak apa-apa punya hobi, Allah nggak larang manusia itu berbuat sesuai dengan hobinya. Beli burung, nih anakannya aja 200.000, anakannya, telurnya doang 150.000. Tahu saya, mulai. Punya hobi piara ikan, silakan, beli ikan yang mahal, boleh, itu zinatul hayatid dunia. Ibu beli perhiasan, ibu beli make up yang paling mahal, silakan, itu zinatul hayatid dunia. Karena harta memang Allah buat untuk kita menghiasi hidup ini menjadi indah. Jangan sampai kita punya duit tapi hidupnya belangsak, itu Allah nggak suka. Kalau punya duit, jadikan hidup ini indah. Punya hobi, silakan salurkan hobi. Hobi miara ikan, silakan bikin kolam, silakan bikin taman. Hobi miara burung, silakan torok burung sebanyak-banyaknya. Kalau pagi-pagi tinggal tek tek tek, wow, bunyi semuanya, gitu kan. Seneng, silakan. Ibu punya hobi miara ngerawatin pohon hias, silakan. Kembang banyak, silakan. Allah membolehkan itu. Itu pertama. Tamasya boleh, itu mubah. Yang kedua, harta yang sifatnya tabdziri, yang sifatnya terbuang sia-sia. Ya, la tubadzir tabdzira, innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Harta dikatakan tabdzir ketika harta itu digunakan dalam konteks kemaksiatan. Harta itu tidak memberikan manfaat maupun kesenangan yang abadi, tetapi justru harta tersebut membuat seseorang, penggunanya, pemiliknya akan merasakan kehidupan yang sulit di dunia maupun di akhirat kelak. Meskipun misalnya orang yang menggunakan hartanya dalam konteks kemaksiatan, hidupnya penuh dengan kelegamoran, kesenangan, kemewahan dan lain sebagainya, tetapi suatu saat
dia akan mendapatkan apa yang telah dia lakukan merupakan larangan Allah Subhanahu wa taala. Hidup nyawer, ada dangdutan nyawer. Wah. Ada yang suka nyawer di sini, ada? Kalau mau nyawer sama bini aja dah. Ya Bu ya. Nih Bu, juta ya, gitu kan. Nyawer dangdut, nyawer, itu namanya tabzir. Harta terbuang sia-sia. Harta yang dihabiskan di meja judi, tabzir, terbuang sia-sia. Harta untuk membayar pembunuh, bunuh bayaran, gua mau dia bunuh, gua mau dia mati, nih 10 juta. Tabzir, harta yang terbuang sia-sia. Kenapa? Karena penggunaan harta tabzir itu dikaitkan dengan innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Orang yang suka buang duit secara terbuang sia-sia itu saudaranya setan. Nggak mungkin dikatakan saudaranya setan kalau penggunaannya dalam ketaatan, pasti dalam kemaksiatan. Nah ini harta yang terbuang sia-sia. Banyak orang yang hobinya begitu, hobinya nyawer, hobinya kalau petasan itu masuknya apa itu? Sia-sia apa bukan? Itu zinatil hayatud dunya, itu perhiasan. Boleh, silakan, cuma jangan gede-gede petasannya, ya kan? Petasannya jangan gede-gede, takutnya tetangga ada yang punya sakit jantung. Dudar gitu loh, waduh, langsung innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah pulang ke rahmatullah gitu nih. Gara-gara sepulan meninggal, gara-gara kaget dengar petasan. Wah, ini kan bahaya. Itu yang kedua, Bapak Ibu sekalian. Yang ketiga adalah tirkah. Tirkah itu adalah harta peninggalan. Lirijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabuna mimma qalla minhu aw kathur nasiban mafruḍa. Karakter yang ketiga tirkah. Tirkah itu adalah harta peninggalan. Allah membolehkan orang tua meninggalkan harta warisan, harta sebagai warisan untuk keturunannya. Bahkan ini dianjurkan. Bahkan dianjurkan orang tua ketika wafat seyogyanya meninggalkan harta untuk anak keturunannya, agar mereka kuat secara ekonomi. Janganlah ketika kita meninggal anak ini belum kuat secara ekonomi, atau ketika anak belum kuat secara ekonomi kemudian orang tua punya harta peninggalan, maka dia akan menjadi kuat secara ekonomi. Allah telah menggariskan ini, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim. Maka hendaklah dia takut orang-orang, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim, hendaklah mereka orang-orang yang meninggalkan generasi yang lemah di belakang mereka, hendaklah mereka memiliki rasa takut kalau anak keturunannya itu lemah secara ekonomi. Makanya selaku orang tua boleh kita memikirkan apa yang kita tinggalkan untuk anak, nggak apa-apa. Selain yang kita berikan kepada anak berupa keimanan, penguatan pendidikan, penguatan keilmuan, penguatan ibadah, penguatan ketakwaan, tapi jangan lupakan ketika kita wafat, anak ini ada harta yang kita berikan setelah kita wafat. Itu Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin menggariskan tentang harta peninggalan, pentingnya meninggalkan harta untuk anak keturunan kalau tidak dicantumkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Punya rumah nih sudah saya tinggalin buat anak. Oh, cakep orang tua kayak gitu. Itu tanah di Bojong ada 1000 meter. Nanti dibagi sekarang 200 ya. Cakep nggak begitu? Cakep. Itu kontrakan di belakang rumah jangan dijual ya, punya orang. Jadi Al-Quran menganjurkan Bapak Ibu, Allah menganjurkan kita punya kekuatan ekonomi selaku orang tua, dan ketika wafat meninggalkan harta untuk anak sehingga mereka kuat secara ekonomi. Kenapa? Dia khawatirkan jangan sampai ketika seseorang wafat, ayah ibu wafat, anaknya lemah dalam keimanan, ditambah lagi kena lemah dalam ekonomi. Nauzubillah min dzalik. Makanya ujung ayatnya itu falyattaqullaha
wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wa qulu qawlan sadida. Lupa lagi. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha. Kalau begini nih lupa. Pokoknya begitu dah. Ya. Jadi ayatnya Allah katakan falyattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Menunjukkan apa? Pentingnya meninggalkan harta warisan untuk anak. Jangan sampai mereka lemah. Nah, ini disebut dengan tirkah, harta peninggalan. Dia. Makanya beruntung kalau kita nih selaku orang tua ada harta, orang tua ngasih harta kepada anaknya, kepada kita. Maka kita pun ingin melakukan apa yang telah dilakukan oleh orang tua kita, gitu kan? Kita dapat harta warisan dari orang tua. Nah, kita pun ingin membagi warisan untuk anak. Nah, itu terus begitu. Karena memang Allah Subhanahu wa taala anjurkan itu. Itu yang ketiga. Yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, harta itu disebut dengan qardun hasan, pinjaman yang baik. Man dzal ladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Siapa orang yang meminjamkan hartanya kepada Allah dengan pinjaman yang baik, niscaya Allah akan melipat gandakan balasan kebaikan pinjaman tersebut ad'afan katsirah, dengan berlipat-lipat ganda. Allah menggunakan bahasa pinjaman, padahal Allah Ghaniyun Hamid. Allah maha kaya lagi maha terpuji. Allah Ghaniyun Halim. Allah maha kaya lagi maha pengasih. Allah Ghaniyun Karim. Allah maha kaya lagi maha mulia. Tapi dalam rangka memberikan semangat kepada hamba-hambanya agar mereka mau berinfak, berzakat, berinfak, sedekah, berwakaf dan lain sebagainya, Allah menggunakan bahasa, saya pinjam duit kamu, saya pinjam duit kamu wahai hambaku. Siapa yang mau minjemin saya duit, kata Allah, man dzal ladzi yuqridullaha qardan hasanan. Siapa? Hamba-hambaku, si Rudi, Ratna, siapa lagi? Ya kan, Puji segala macam. Siapa? Ayo yang mau minjemin harta pada saya pinjam, saya mau pinjam. Allah berikan begitu. Padahal Allah maha kaya. Kenapa? Siapa orang yang meminjamkan hartanya kepada Allah Subhanahu wa taala di jalannya untuk kepentingan agamanya, maka Allah akan memberikan balasan, bukan saja lipat ganda 10 kali persen atau 2 kali lipat, 3 kali lipat, enggak, fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira, lipat ganda yang sangat banyak. Makanya ini istilah bagi harta yang diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan, bapak yang memberikan air minum, itu namanya meminjamkan harta kepada Allah. Bapak yang memberikan takjil pada orang yang berbuka puasa, itu namanya qardun hasan. Ibu yang memasak untuk berbuka puasa, buka puasa bersama dengan anak yatim atau dengan orang-orang yang ada di masjid, itu namanya qardun hasan. Harta wakaf yang kita wakafkan, baik wakaf tunai maupun tanah yang kita miliki untuk kepentingan agama Allah, itu namanya qardun hasan. Jadi semua harta yang dilakukan, yang dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah kasih pinjam. Kalau Allah minjam, pasti Allah balik. Pasti Allah balikin. Beda kalau manusia yang minjem. Susah banget dibalikin. Nagihnya udah tagih-tagih, susah banget. PHP, tuh PHP. Pemberi harapan palsu. Kalau Allah yang minjem, pasti dipulangin. Bukan sekedar dipulangin, tapi ditambahin. Bukan sekedar ditambahin, ditumbuhkan. Bukan sekedar ditumbuhkan, tapi diberkahi. Masya Allah. Makanya ini Bapak Ibu sekalian, Ramadan ini membuat kita ini belanja menggunakan harta sebagai qardun hasan itu jauh lebih banyak
dibandingkan dengan zinatul hayati dunia, dibandingkan belanja untuk perhiasan, atau dibandingkan dengan menggunakan uang ke dalam kemaksiatan, insya Allah kagak ada. Atau misalnya warisan, itu kalau misalnya Allah wafatkan. Tapi yang jelas qardun hasan harus kita perbanyak di bulan suci Ramadan ini. Banyak cara, ya banyak cara untuk kita menggunakan harta sebagai qardun hasan. Makanya yuk di bulan Ramadan ini luar biasa. Ini kalau kalau puasa itu kan Allah katakan as-saumu li wa ana ajzi bih, ini ya. Nggak ada yang mengetahui tentang batasan pahala orang yang berpuasa, dan juga tidak ada orang yang tahu batasan pahala tilawahnya orang yang berpuasa, dan juga tidak ada orang yang tahu batasan pahala orang yang sedekah di saat berpuasa atau di bulan puasa. Karena semua aktivitas di bulan Ramadan ini didasari oleh kewajiban melaksanakan ibadah puasa, sehingga qardun hasan yang kita belanjakan di bulan suci Ramadan tidak ada yang tahu batasannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau 700 kali lipat itu menunjukkan sangat banyak, tapi di bulan Ramadan unlimited, tidak ada batasannya. Termasuk Bapak ngasih air minum, diminum oleh mereka yang tadi siangnya berpuasa, yang malam ini taraweh, itu berapa pahalanya itu? Wah, luar biasa dah. Takjil, ngasih uang, ngasih makanan buat berbuka puasa. Siapa yang tahu pahala puasa orang yang berpuasa saat itu? Nggak ada yang tahu. Siapa orang yang memberikan makan, maka dia mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang berpuasa. Pertanyaannya, siapa yang mengetahui besaran pahala puasa? Tidak ada, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya ayat fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Ada pahala yang sifatnya qurratu a'yun, pahala yang membuat mata kita tuh terbelalak nantinya, membuat mata kita terbelalak. Qurratu a'yun, pahala yang karakternya qurratu a'yun, yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Dalam kitab Mau'izatul Mu'minin yang merupakan ringkasan daripada kitab Ihya Ulumuddin, dikatakan pahala apa itu? Yang dikatakan Imam Ghazali mengatakan yang dimaksud dengan pahala qurratu a'yun adalah pahalanya orang yang berpuasa. Masya Allah ya. Makanya kita terus mentasarufkan uang kita, harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, khususnya di sepanjang bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan ya segala ibadah kita semuanya Allah Subhanahu wa taala redhoi dan Allah terima. Puasa kita Allah redhoi, tilawah kita Allah redhoi, semua ibadah kita mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana permohonan kita kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, kami memohon kepadamu ridha-Mu dan surga-Mu. Mudah-mudahan Allah meridhai kita semuanya dan Allah meridhai segala ibadah-ibadah kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian, mohon maaf jika ada kesalahan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.